Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa dari SMK Negeri 5 Semarang, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL pada siklus 1 dengan materi menerapkan teknik pemrograman mesin CNC bubut. Silahkan simak video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya hormati Pak Salim, Bapak Ahmad, Safa, dan juga terkhusus anak-anak SMK 5 ya, semangat mudah-mudahan terus semangat mengikuti aktivitas pagi ini dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad Mustafa sudah siap untuk melakukan praktek pembelajaran pagi ini? Siap, Prof. Siap, oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Perhatikan nanti manajemen waktunya, itu ya. Mulai mungkin dari Pak Salim, ada yang perlu disampaikan? Baik, Pak Ferry, Pak Safa, kiranya sudah siap dari sisi teknis dan juga persiapan untuk materi. Silakan untuk bisa segera dilaksanakan. Semoga sukses. Monggo. Terima kasih, Prof. Heri dan Pak Salim. Pak Mustafa. Baik, kalau sudah kita mulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa setelah semua? Sebelum kita mulai, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita kepala kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak hebat yang 11 TM 2. Ya. Hari ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan lanjut materi yaitu menerapkan teknik pemrograman mesin CNC bubut. Ya. Sebelumnya kemarin saya sudah sampaikan medianya ya, media pelajaran yang sudah kalian install ya di HP Android masing-masing ya. Sekarang coba kalian buka ya untuk materi kita pada hari ini. Ya. Jadi materi kita yaitu ini ya, yang harus kalian kuasai pada materi hari ini, yaitu menerapkan teknik pemrograman mesin bubut CNC ya. Itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nanti harus bisa menganalisis bagian-bagian dan sistem pemrograman mesin bubut CNC ya. Kemudian menerapkan fungsi kode dan M kode dan G kode, kemudian membuat program sederhana dan nanti mensimulasikan program ke dalam Swansoft CNC. Saya tampilkan ya, video ini ada permasalahan, kemudian nanti kalian untuk menganalisis tayangan video berikut.
Jadi kalau kan itu sebenarnya ada kesalahan dalam protokol-nya. Jadi kalau misal pemrogramannya itu salah, tidak bisa dilanjutkan lagi, akan mengakibatkan fatal. Terima kasih ya. Jadi bagus jawaban yang luar biasa dari Alfian. Ya, jadi seorang operator tidak akan bisa menerapkan atau membuat program sederhana tanpa mengetahui program-program pada mesin CNC, terutama pada mesin hubung. Ya. Nah, itu orientasi kita masalah yang pertama ya, terkait dengan menerapkan teknik pemrograman mesin hubung CNC. Ya. Soal ini sudah terset semua ya duduknya. Jadi langsung saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai terakhir. Ya, jadi ya. Jadi kelompok ini satu kelompoknya terdiri dari tiga orang. Ya. Kemudian coba silakan dibuka modul kalian ya, yang sudah terinstall di Android. Ya. Silakan dibuka materinya. Ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik metode ya, metode pada mesin sistem pemrograman mesin hubung CNC ya. Kemudian bagian-bagian pada mesin hubung CNC ya. Coba ini sedikit mereview ya materi kita ya. Coba saya pengen tahu ya, pada bagian mesin hubung CNC itu ada yang namanya tombol MDI. Apa itu MDI? Ya. Membuat dan menjalankan program tunggal. Ya. Atau istilahnya adalah manual data input ya, untuk menginput program ya. Kemudian ada lagi tombol emergency. Itu apa? Ya, mematikan mesin segera. nah, betul ya. Jadi ada tombol emergency yang fungsinya adalah untuk mematikan kerja pada mesin hubung segera mungkin ya, apalagi terjadi salah kerja ya. Kemudian di dalam mesin CNC itu ada metode ya, metode pemrograman mesin CNC. Ada dua sistem, ada dua metode ya. Apa saja metodenya ya, Azudin? Ya, ya, bagus. Metode absolut dan inkremental ya. Metode absolut itu apa? Oh ya, tulis. Ya, bagus ya. Jadi di mana pemrogramannya selalu tetap ya. Titik nolnya selalu tetap di awal ya. Kalau yang pemrograman inkremental, oh ya, Pemrograman instrumental itu di mana titik referensinya atau titik nolnya selalu berubah. ya. Terima kasih ya. Kita hapus kalian semua. Kalau tadi tentang bagian pada pemrograman mesin CNC, kemudian ada sistem atau metode, kemudian ada menerapkan pemrograman encode dan decode ya. Di dalam mesin CNC kan ada pemrograman encode dan decode ya. Ya, contoh misal encode 03 ya. Ya, betul ya. Spidol berputar searah jarum jam ya. Kemudian ada M08, M09, di mana M08 itu pendingin aktif dan M09 adalah pendingin tidak aktif. Oke. Nah, berarti untuk selanjutnya setelah kita mengetahui panel-panel program pada mesin hubung CNC, kemudian metodenya, kemudian programnya, ada encode ya, ada G-code ya. Contoh seperti G01, G02, G03 ya. Ada G01 itu untuk apa? Ya, Untuk gerakan lurus dengan penyayatan. ya, gerakan lurus pada bergerak lurus dengan penyayatan ya. Kalau G00 tanpa penyayatan ya, paham bergerak tanpa penyayatan. Kemudian ada G03 ya.
Gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Ya, bagus. Gerakan melingkar berlawanan jarum jam. Ya, oke. Kalau kita sudah memahami 3 materi tersebut, kita lanjut ke materi membuat program sederhana, ya, pada mesin bubut CNC. Ya, silakan, ini sudah terbentuk kelompoknya. Saya minta kelompok untuk berdiskusi, ya, untuk membuat program sederhana pada mesin bubut CNC. Ya, bisa kalian buka LKPD-nya. Kalian bisa buka, ya, diinputkan dulu, ya. Langkah pertama adalah dibuat dulu pemrogramannya, ya, direncanakan sesuai dengan benda kerja tersebut, ya. Karena ada kesulitan, ya, masukkan dari kode program dulu, ya. Contoh seperti N010, ya. Kemudian baru tentukan panggil bahannya, ya. Bahannya panggil T0101, misal bahan nomor 1 di rumah bahan nomor 1, ya. Atau tulen, ya, itu tempat rumah bahannya, ya, tentukan itu. Nah, seperti ini, ya. Jadi buka aplikasinya, kita menggunakan mesin padu, ya, OIT, ya. Bisa disimulasikan, ya. Saya minta satu kelompok, ya, untuk mencoba mensimulasikan program yang sudah dibuat ke dalam simulator Swansoft CNC, ya. Kemarin di modul juga sudah saya sampaikan, ya, di situ ada tutorialnya. Silakan bisa dipraktikkan, ya, cara membuka, cara mengoperasikan simulator Swansoft CNC, ya. Nah, ada yang berani untuk memastikan hasil tugasnya? Ya, oke, ya, kelompok dulu, ya, silakan. Ya, ini yang lain bisa diperhatikan, ya, dalam mensimulasikan program yang sudah dibuat tadi, ya. Jadi tujuannya simulasi ini untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira? Simulasi berarti kan mencoba, ya. Ya, latihan. Ya, berarti program yang sudah kita buat sebelum nanti kita eksekusi ke mesin langsung. Jadi kita simulasikan dulu menggunakan simulator Swansoft CNC, ya. Silakan kelompok 2 bisa dipresentasikan 2. Nah, ini contoh simulasinya. Ya, jadi ini program yang sudah kalian buat, ya, disimulasikan, ya, apakah sesuai dengan bendanya atau tidak, ya. Jadi tujuannya simulasi adalah kita mengetahui sejauh mana program yang sudah kita buat, ya. Ya, coba ini diukur dulu untuk menentukan ukurannya apakah sesuai dengan gambarnya atau tidak. Nah, juga bisa dimulai dari pemanggil bahan dulu, juga. Ya, juga disambil
setting dulu. Nah ini cara memanggil pahat ya. Yang kemarin di modul juga sudah saya berikan ya tutorialnya. Kemudian memilih pahatnya ya, berapa sudut yang mau digunakan ya. Kemudian oke ya, panggil masukkan ke tool rumah pahat nomor 1 ya, atau tool magazine nomor 1 ya, kemudian oke. Nah kemudian berikutnya baru kita tentukan berapa diameter bendanya. Nah dengan menekan ya stock size, kemudian tentukan saja ya diameternya oke. Nah kemudian panggil programnya. Nah masuk ke edit, panggil programnya ya, bagus. Dan kalau siap, apa kemarin gerakan memanjang ya, atau panjang benda kerjanya ya, kita sesuaikan. Nah, lanjut. Dalam proses penyayatan benda kerja ya, kalau proses settingnya pas ya, jarak antara pahat dengan benda kerja sesuai dengan program yang sudah kita buat, nah, otomatis nanti bahannya akan menyayat benda kerja. Dari sini ada pertanyaan ya, kelompok yang lain ya. Jadi nanti saya minta dipelajari ya. Jadi pemrograman mesin adalah kesempatan kalian ya, yang mana nanti kalau kalian menguasai materi ini ya, banyak perusahaan yang sudah menanti di sana. Karena sekarang eranya sudah tidak lagi konvensional, semua menggunakan ya CNC, yaitu yang otomatis ya, otomatis lebih cepat dan lebih hasilnya juga lebih akurat ya, dibandingkan yang mesin bubut biasa atau konvensional ya. Jika tidak ada pertanyaan, coba kita evaluasi ya. Kita evaluasi pembelajaran kita pagi hari ini ya, dari awal tadi ya sampai akhir ini ya, kita evaluasi. Kira-kira dalam tadi di awal ya, ada saya sampaikan masalahnya ya, ada video di situ orientasi kok benda kerja kok pahatnya kok menabrak benda kerja. Jadi otomatis ada program yang tidak berjalan sesuai yang kita inginkan ya. Berarti kesalahan di mana? Ya, ketika salah di menginput programnya ya. Sebelum kita input kita merencanakan dulu. Nah, kita rencanakan ya, kalau kita ingin menyayat lurus tanpa penyayatan itu G berapa ya, harus G 0,0. Kalau tanpa penyayatan ya, kalau G 01 gerak lurus memanjang dengan penyayatan ya. Kemudian kalau kita ingin membuat radius, berarti gunakan G02 ya, atau G03 ya, tergantung searah jalur jam atau berlawanan jalur jam. Nah itu ya, jadi pemrograman CNC ini ya, di awal ini merencanakan adalah proses awal yang paling menentukan ya. Jadi harus paham dulu tadi ada M code, ada G code ya. Ya. Contoh seperti tadi ada untuk menghidupkan spidol tadi berapa, M03 ya, spidol berputar searah ya. Kemudian ada M08 yaitu pendingin diaktifkan ya. Untuk apa sih pendingin itu? Nah, agar ketika proses penyayatan itu dia tidak terjadi overheating ya, atau panas yang berlebihan pada benda kerja. Karena kan pahat menyayat benda kerja dengan kecepatan yang tinggi ya.
Ya, biar dia pegang, ya saya lihat tadi fokus ya. Terus juga saya ingin lihat semangatnya dulu. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kita kasih fokus dulu sama. Ya, tadi kita mensimulasikan metode pemrograman dengan apa tadi? Absolut. Ya. Jadi ada dua metode tadi ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada metode absolut dan inkremental ya. Yang ada di LKPD kalian ya yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi membuat program absolut ya, yaitu titik nolnya selalu tetap ya. Sebelum kita akhiri, saya minta refleksi. Ya, silakan Alfian ya, sampaikan refleksi pembelajaran apa yang kamu dapatkan dalam belajar materi hari ini. Yang saya dapatkan untuk bulan belajar hari ini, kita belajar bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC. Ya. Ya, silakan Pak Bim. Yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini, bisa dibilang saya menjadi paham bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC yang baik dan benar, dan saya juga mengetahui arti dari semua kode-kode ataupun tata letak nomorik-nomorik dari mesin CNC. Ya, terima kasih untuk Abim dan Alfian. Ya, kita terus. Ya. Kemudian ada penugasan ya di modul kalian ya, bisa kalian buka ya, dan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini ya, di situ ada penugasan pilihan ganda dan esai, ada dokumennya, totalnya nanti 100 kalau kalian bisa menjawab semua ya, betul, silakan dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, videonya sudah selesai ya, itu ya. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri pekerjaan kita hari ini ya, jadi sedikit saya sampaikan materi minggu depan ya. Jadi nanti tugas yang sudah kalian buat ya, itu ada soal pilihan ganda, kemudian soal esai ya, jadi nanti saya minta kerjakan ya, dan kita koreksi, kita simulasikan bareng-bareng ya. Jadi kalau tadi hanya program G01 ya, nanti mungkin di gambar LK tugas berikutnya ya, itu akan nanti ada G02 ya, G03, bagaimana cara menerapkan fungsi G-code yang lain ya. Misal contoh membuat radius ya, radius yang salah jalur jam, kemudian di 03 atau berlawanan jalur jam. Nah, nanti kita dulu tugaskan ya. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya dan juga untuk kalian semua. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bisa kalian gunakan nanti sampai akhir ya, sampai kalian gunakan di dunia nyata yang sebenarnya, yaitu di dunia industri dan dunia kerja ya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
lagi saya sampaikan selamat untuk Pak Ahmad Musa. Itu. Saya akhiri mungkin dari Pak Salim. Monggo Bapak. Oke Pak, kan untuk bisa dipersiapkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk analisis hasil dan sebagainya di pertemuan yang akan membuat observasi, refleksi diri dan sebagainya untuk segera dipersiapkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu je. Tapi di Terima kasih Prof. dalam lagi. Heri dan Pak Salim. Yuk.